Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Dan sebentar Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 25 sampai 31. Sekali lagi, Injil Matius pasal 14 ayat 25 sampai 31. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalanlah di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kisah Yesus berjalan di atas air bukanlah kisah yang asing bagi kita. Kita akan mengulas sedikit dari kisah ini ketika murid-murid Yesus sedang melakukan pelayaran di Danau Galilea. Perahu yang mereka tumpangi diperhadapkan dengan angin sakal atau badai, sehingga kapal yang mereka tumpangi menjadi terhambat dan terombang-ambing di tengah danau. Di dalam kondisi seperti ini, murid-murid Yesus mulai menjadi panik dan takut. Angin sakal atau badai seumpama masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Saking beratnya pergumulan yang kita hadapi, sehingga membuat kita menjadi panik. Tak sedikit dari kita menggunakan pemikiran atau kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, semakin kita sering menggunakan akal pemikiran kita dan kekuatan kita sendiri, semakin juga kita lama di dalam angin sakal atau permasalahan yang kita alami. Di dalam ayat 26, murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Tetapi karena panik dan takut, mereka tidak bisa mengenali bahwa itu adalah Yesus. Tentunya kita pasti mengalami hal yang sama apabila kita sudah di posisi yang sangat terjepit di dalam pergumulan. Ditambah lagi kalau kita menggunakan kekuatan kita dan pemikiran kita, semakin sulit kita membedakan mana pertolongan Tuhan atau bukan. Dan kita semakin lama berputar-putar di masalah yang sama. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa membedakan mana pertolongan Tuhan atau bukan? Yang pertama yaitu tenang. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam ayat 27 Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk tenang. Dalam kita menghadapi angin sakal atau badai permasalahan, kita perlu memiliki hati yang tenang, bukan malah panik atau kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan kita harus tenang dan menguasai diri kita sehingga kita dapat berdoa. Terlebih lagi kita bisa melihat dan membedakan mana pertolongan Tuhan atau bukan. Yang kedua adalah percaya. Setelah kita tenang dan mampu menguasai diri kita, langkah selanjutnya adalah percaya. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus mempercayai bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dan Tuhan pasti menolong kita. Dan kita harus meyakini bahwa Tuhan berjalan beriringan dengan kita. Akan tetapi kita sering meragukan pertolongan Tuhan. Kita kurang percaya kalau Tuhan itu ada. Seperti halnya Petrus. Dia sudah berjalan di atas air. Akan tetapi saat
ia diperhadapkan dengan kondisi di mana angin sangat kencang, ia ragu dan ia tenggelam di dalam danau. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada buat kita, bahwa Tuhan ada untuk menolong kita. Kesimpulannya, dengan tenang dan percaya kita mampu melewati angin sakal atau permasalahan yang kita hadapi, sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan ragu, tetaplah percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan ini menjadi rema dan menjadi kekuatan Tuhan bagi kami, bahwa kami percaya Tuhan, bahwa Engkau berjalan beriringan dengan kami Tuhan. Kami percaya dan kami yakini Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.